dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Siti Nur Hafiza yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1996 dan 1998. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Ayu. nama saya Sapitri. Perkenalkan, nama saya Samsudinar. Perkenalkan, nama saya Sabarina. Perkenalkan, nama saya Upaya Garwangi. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Yudia. Perkenalkan, nama saya Imawati. Baiklah, untuk memulai presentasi pada hari ini, saya akan memulai dari Saudari Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi-aksi Tripura, yang dimana aksi-aksi ini berkaitan dengan naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan. Tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September atau sering disebut dengan G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari Persatuan Politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik ini dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa dan Pelajar atau yang sering disebut dengan KAPPI, KABI dan KAPI. Kemudian muncul pula KABI atau Buruh Kasih, Sarjana dan Kawin Wanita dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sapitri. Tentunya saya di sini saya ingin memberi materi tentang Super Semar, yang dimana juga disebut dengan Surat Pemerintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang dimulai pada 11 Maret 1996, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengepesan ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Sebelum Presiden berpidato dalam sidang, ia memberitahu oleh Brigjen Sabtu Komandan Cakradirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meski ada jaminan dari Pemdam F. Jaya Anik Makmur yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Chairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Wapendam 2 Dr. Jenderal Levi Menan yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Majjen Basuki Rahman, Brigjen Muhammad Yusuf dan Brigjen Amin Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet. Perkenalkan, nama saya Sabania. Saya ingin menyampaikan tentang materi dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1996, terlihat gejala kritis kepemimpinan nasional yang mengharap pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot.
Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak, dianggap tidak aspiratif. Agar PKI dibubarkan, hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soekarno telah mendapatkan surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namanya semakin populer dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soeharto sebagai pengembang super semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi melaksanakan kepemimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai kepemimpinan pemerintah sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Legend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang MPRS melantik Soeharto sebagai penjabat Presiden 1967 dan Presiden 1968. Dalam perjalanan sejarahnya Republik Indonesia, pernah dipimpin oleh beberapa sosok presiden. Salah satu di antaranya adalah Soeharto, yang dikenal sebagai semiling general dan bergelar Bapak Pembangunan karena keberhasilannya menstabilkan perekonomian Indonesia pasca 1965. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Dengan pangkat terakhir, Mayor Jenderal Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia setelah Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia setelah Soekarno. Soeharto mulai resmi menjabat sebagai Presiden sejak 27 Maret 1968. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera tahun 1966 dan diangkat menjadi penjabat Presiden pada tahun 1997 oleh MPRS. Hari ini, dalam sejarah Republik Indonesia, memadai kemunculan pemerintahan sah Presiden Soeharto. Berjalan seiringnya dengan pro dan kontra Soeharto penjabat sebagai Presiden RI selama 72 tahun lamanya. Perkenalkan, nama saya Ukay Ibrahim. Saya akan menyampaikan materi tentang mengukuhkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai fondasi kehidupan bernegara. Mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi pembentuk bangsa Indonesia merupakan sebuah usaha untuk mempersatukan bangsa ini, dan Pancasila yang sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia semenjak tahun 1945 telah banyak berubah. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Sebelum Indonesia terlepas dari penjajah, sebagai generasi kita harus menjaga Pancasila sebagai fondasi, dan kita harus menjaga dan mengimplementasikan Pancasila di Republik Indonesia agar menjadi negara yang damai. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junggih Bersangkai atau BPUPKI, yaitu lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila. Dalam pidato inilah konsep kelulusan awal Pancasila pertama kali
dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPI. Lihat, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan materi tentang menata kembali hubungan baik dengan negara tetangga dan ikut membangun ketertiban dunia. Soeharto menjadi presiden setelah MPR memutuskannya sebagai presiden pada sidang MPR tahun 1968. Kebijakan luar negeri yang diambil Soeharto sebagai presiden adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno meluncurkan konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan Super Semar, ia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. 2. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Setelah peristiwa 30 September, pemerintah di bawah Soeharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu, hubungan diplomasi dengan Cina diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. 3. Ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan buku makanya 2, 3. 3. Ikut serta membentuk ASEAN bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Indonesia menandatangani deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. 4. Menginvasi Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja. 5. Kembali menjadi anggota PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 di bawah pimpinan Soekarno yang membentuk organisasi tandingan CONECO. Namun setelah digantinya Soekarno dengan Soeharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966 dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. 6. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989. Nama saya Inawati. Saya ingin menyampaikan tentang materi stabilisasi sosial, politik, dan pembangunan ekonomi. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membuat Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancasrida. Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, repelita dan pemilihan umum pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971.
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa Y30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Melanjutkan penyusunan dan membersihkan secara menyeluruh aparatur dengan baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dui fungsi ABRI penyeragaman demokrasi. Penerapan dui fungsi ABRI, konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam, namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dui fungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan yang katanya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi-materi tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para penyaji untuk menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Tsunami. 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Sehingga kami di sini akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari para audiens, yaitu apa tujuan dari perjuangan Orde Baru? Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau yang sering disebut dengan PERITA, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa dampak negatif pembangunan ekonomi Orde Baru? Dampak negatif. 1. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. 2. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. 3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan, marginalisasi sosial. 4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, korupsi dan nepotisme. 4. Apa isi dari Pancarkerja Kabinet Pembangunan? 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak. Berhasilnya melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau reperita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan reperita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 SPKI dan setiap bentuk pemorongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan sejarah penyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur komunisme. Sekian dan terima kasih. Penyaji yang telah menyampaikan materi-materi serta menjawab pertanyaan dari audiens. Dan terima kasih kepada guru mata pelajaran hari ini yang telah memberikan saran baru pada mata pelajaran hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir. Saya rasa diskusi kita sudah cukup. Saya sebagai moderator berterima kasih karena dirasa diskusi kita sudah cukup. Saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum.